Universitas Pelita Harapan. Saya dari jurusan Hukum Angkatan 2022. Dan saya sendiri, Clara Nervia dari Universitas Pelita Harapan dari jurusan Hukum Angkatan 2022. Oke. Jadi hari ini topik yang akan kita bahas itu adalah tentang bagaimana kita menggunakan komunikasi verbal ataupun non-verbal dalam berkomunikasi. Nah, sebelum memasuki penerapan dan contohnya ini, dari apa yang udah kalian ketahui, komunikasi verbal itu apa sih? Nah, secara umum yang dari saya ketahui, komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang menggunakan kata atau kalimat baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan suatu informasi dari satu ke yang lain. Seperti mahasiswa yang memberikan percakapan atau presentasi depan kelas maupun dosen yang memberikan pidato di depan banyak orang. Hal ini sangat sering kita ketemui pada kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun juga di jenjang kuliah. Seperti yang rekan saya Priscilia sampaikan tadi, komunikasi verbal tersebut juga dapat berbentuk tulisan seperti email maupun pesan teks, atau mungkin pada masa lalu ada telegram juga kali ya. Dalam hal ini komunikasi verbal juga lebih mudah untuk dilakukan karena pesan yang disampaikan itu lebih jelas dan tepat. Tetapi karena hal itu juga banyak terjadi kesalahpahaman dari segi pesan, dikarenakan tidak terdapat intonasi dan juga nada bicara yang mungkin tidak diketahui, jadi kayak mungkin terkesan agak rancu, jadi bingung gitu. Nah, dari apa yang kalian udah sebutkan ini, komunikasi verbal ini bisa untuk berbentuk lisan dan non-lisan atau verbal dalam menyampaikan sebuah pesan ataupun informasi. Nah, menurut Priscilia nih, mana sih yang menurut kamu itu lebih efektif untuk diterapkan? Nah, kalau dari saya, hal tersebut tergantung dari situasi yang ada, baik lisan maupun tulisan. Keduanya sangatlah penting karena pada ujungnya komunikasi itu adalah menyampaikan informasi dari suatu orang kepada orang lain maupun masyarakat yang lebih luas. Nah, baik, terlepas dari komunikasi verbal ini, kan ada komunikasi non-verbal. Nah, menurut Clara, apa yang dimaksudkan dari komunikasi non-verbal ini? Kalau menurut saya sendiri tentang komunikasi nonverbal itu merupakan suatu bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah maupun gerakan tangan. Ya bukan hanya itu aja sih, mungkin nonverbal ini dapat menampilkan perasaan seseorang atau emosi seseorang yang mungkin sulit diungkapkan oleh kata-kata. Jadi ya penyampaiannya secara nonverbal. Dalam penerapan contohnya, sebaiknya apa yang wajib diperhatikan dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan seseorang? Misal dari apa yang saya perhatikan dan juga saya ketahui, bila kita ingin mengajukan suatu pertanyaan maupun jawaban dalam suatu pertemuan penting, diharapkan agar kita mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum melontarkan jawaban maupun pertanyaan tersebut. Dan pada saat kita dipersilahkan untuk menjawab, barulah kita bersuara agar kita dapat dilihat sopan juga pada acara tersebut. Seperti yang Priscilia sampaikan tadi, karena itu ya kita kan sekarang sedang berada di bidang hukum. Ya mungkin saya biar lebih tepat mungkin mengambil contohnya dari bidang kami sendiri ya, yaitu bidang hukum. Contohnya berdasarkan pemahaman saya sendiri, misalnya dalam peradilan, hakim itu harus bersikap adil dan jujur dalam memutuskan suatu perkara yang diadili, atau mungkin seorang pengacara bersikap profesional dalam membela terdakwa tanpa ada niat atau perasaan berlebih seperti meninggikan suara ataupun sebagainya. Nah, dari semua yang udah kalian jelaskan nih, alangkah baiknya kalau kalian bisa menyimpulkan topik yang kita bahas tadi dalam beberapa kalimat yang singkat. Nah, terus selain itu juga itu akan menjadi penutup dari wawancara kita pada hari ini, dan boleh dimulai dari Priscilia. Nah, menurut saya yang dapat disimpulkan dari ini semua adalah komunikasi verbal maupun lisan atau tulisan pastinya akan sangat penting untuk diterapkan. Karena pada dasarnya komunikasi adalah untuk menyampaikan satu informasi dari satu orang kepada orang lain atau masyarakat yang luas. Dan juga efek dari miskomunikasi dapatlah
menjadi fatal karena efek miskomunikasi tersebut? Ya mungkin juga menurut saya komunikasi nonverbal itu ya tanpa kita sadari ya kita udah sering lakukan kayak atau kita peragakan di dalam kehidupan sehari-hari sendiri, dan kayak dari penunjukan ekspresi serta penyampaian emosi seseorang yang mungkin ya dia tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, jadi dia secara tidak langsung menggunakan komunikasi secara nonverbal. Oke, baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita pada hari ini, dan kesimpulan tadi akan menjadi penutup wawancara kita kali ini ya, bersama Priscilia Angelsi, Saya Clara Nevia. saya Crescenti Aiko Wardana, kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video kami. Jika memiliki kesalahan kata baik sengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf untuk itu dan terima kasih waktunya untuk menonton video kami. Dadah. Apa sih? Mohon maaf lahir batin. Sisi.